Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hal terberat bagi seorang guru atau ustadz bukanlah agar ilmu sampai dan dipahami oleh muridnya, tetapi bagaimana menjadi teladan yang baik sehingga memotivasi dan menginspirasi dalam semangat ilmu, amal, dan akhlak yang mulia. Demikian juga para orang tua pada anak-anaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan yang baik, bahkan memotivasi para sahabat yang menjadi murid-murid langsung beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama dahulu sangat paham bahwa murid mereka tidak hanya mengambil ilmu darinya, tetapi juga mencontoh penerapan ilmu mereka berupa adab dan akhlak yang baik. Kita perhatikan kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang mempunyai banyak murid, akan tetapi mayoritas muridnya tidak mencatat ilmu, namun ingin sekedar bertemu dan melihat Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan sumber motivasi mereka dalam berilmu dan beramal. Hal ini karena Imam Ahmad telah memberikan contoh yang baik berupa ilmu, amal, dan akhlak mulia. Ad-Dahabi rahimahullah berkata, hadir di majelis Imam Ahmad ada sekitar 5.000 orang atau lebih. 500 orang menulis pelajaran, sedangkan sisanya hanya mengambil contoh keluhuran adab dan kepribadian beliau. Demikian juga kisah yang dibawakan oleh ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau memiliki ilmu yang banyak dan diakui. Beliau juga melihat langsung teladan ilmu, amal, dan akhlak mulia dari gurunya. Beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika mereka merasakan sempit akibat ujian dunia, mereka segera mendatangi gurunya. Belumlah mereka mendengar wejangan atau nasihat dari gurunya, baru bertemu saja dengan gurunya mereka sudah merasakan ketenangan dan hilangnya rasa sempitnya. Hal ini karena guru mereka benar-benar memberikan contoh teladan yang baik serta kesabaran yang luar biasa. Ibnu Qayyim berkata, kami murid-murid Ibnu Taimiyah, jika ditimpa perasaan takut yang berlebihan, timbul dalam diri kami prasangka-prasangka buruk, atau ketika kami merasakan kesempitan hidup, maka kami mendatangi beliau. Dengan hanya memandang beliau dan mendengarkan ucapan beliau, maka hilang semua kegundahan yang kami rasakan dan berganti dengan perasaan lapang, tegar, yakin, dan tenang. Demikian juga kita sebagai orang tua, jika mendidik anak di rumah harusnya memberikan contoh teladan terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Jika ingin anak kita saleh dan salehah, sebagian orang tua harus berusaha saleh dan salehah juga. Jika ingin anak rajin salat, sebagaimana orang tua harus rajin salat di rumah untuk mencontohkannya. Wabil khusus seorang ayah salat satu wajib di masjid dan salat sunat di rumah, itu harus dicontohkan terlebih dahulu. Jika ingin anak menghafalkan Al-Quran, kita pun berusaha menghafalkan Al-Quran di rumah walaupun sedikit, sering membaca Al-Quran di rumah. Khususnya bagi para suami dan para ayah. Kitalah yang menjadi teladan utama bagi istri dan anak-anak kita. Maka para ulama pernah berkata sungguh ketika bermaksiat kepada Allah, aku mengetahui dampak buruknya yang ada pada perilaku istriku, keluargaku, dan bahkan hewan tungganganku, katanya. Maka tugas dari para ayah yaitu menjaga keluarganya dari api neraka, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasi wal hijaroh alaiha malaikatu giladun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak durhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Mungkin itu saja materi yang saya paparkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.